Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, ya gimana kalian hari ini? Apakah minus sahamnya atau portonya? Nah, saya akan ngasih tahu di sini teman-teman. Marketnya hari ini tuh sepi banget guys ya. Jadi kalau misalnya saham-saham kalian tuh merah ya, ya itu wajar. Ini merah plus sepi teman-teman. Merah terus sepi juga. Apa sih penyebabnya kok bisa sepi seperti ini dan kita sebagai seorang trader ini harus melakukan hal apa atau ngapain kayak gitu. Nah, kita ngasih tahu penyebabnya dulu guys ya. Kalau menurutku guys ya, ini penyebab utama kenapa IHSG itu sangat sepi. Kita lihat di sini, ini saya bikin video jam 14:22 ya. Ini udah sesi 2 dan sesi 2-nya juga udah jalan sejam kayak gitu, teman-teman. Transaksinya masih 5 triliun. Ini kecil banget. Kecil guys ya. Biasanya kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu tuh transaksinya tuh puluhan ya. 20T ya, bahkan 30T kayak gitu. Minim-minim belasan lah, belasan 18T kayak gitu. Ini cuma 5. Ini paling tutup-tutupnya ya 6 apa 7T kayak gitu. Jadi bisa dibilang nih sangat sepi. Nah, kita sebagai trader juga bingung mau ngapain gitu ya. Ini sahamnya pada merah, mau ngapain? Nggak volatil guys. Kalau kalian misalnya HK ya dia nggak gerak. Cuman gerak pas kalian HK doang, habis itu dia naik stuck. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak volatil teman-teman. Jadi kita mau trading juga bingung kayak gitu. Tadi ramenya cuma sesi 1 di awal-awal doang. Ya, kita udah pada taking profit STS Rekom tadi di awal-awal sesi ya, kita lihat ya. Nah, kita di awal sesi udah profit guys di STS di awal-awal sesi ya. Di awal sesi 1 kayak gitu. Nah, lihat di sini tuh. Kita dapat di UNTD nih, Ricci, Koci. Lihat di sini teman-teman. Ya, UNTD tuh lihat tuh. Koci sempat ke 108 kita taking profit. Ricci tadi sempat ke 93. Dari 85 kita di taking profit kayak gitu. Di awal doang. Habis itu sepi, teman-teman. Kayak gitu ya. Udah, kita udah profit sih ya udah sih. Nah, tapi selanjutnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya teman-teman beli lagi, stuck. Nggak gerak kayak gitu. Nah, jadi penyebabnya apa sih kenapa bisa sepi seperti ini? Ya, yang pertama sih kalau menurutku itu harusnya sih karena IPO, guys. Nah, IPO ini besok IPO-nya ada 6. Nilai emisinya juga kalau ditotalin semua ya udah lebih dari 1 triliun ya kayak gitu. Jadi lumayan gede juga nilai emisinya kalau ditotal kayak gitu. Dan ada 6 juga dan menarik juga kayak gitu. Jadi orang-orang pada stop trading guys buat beli IPO. Nah, kalau beli IPO kan harus pakai uang ini ya, T+2 gitu ya. Harus uang cash kayak gitu, T+2. Jadi ya harus berhenti trading. Nanti kalau tetap trading terus lah berarti nanti nggak bisa beli IPO guys. Karena tanggal 30, tanggal 1 itu udah mulai offering ya teman-teman. Jelly dan BACH dan sebagainya itu udah mulai offering teman-teman. Jadi orang-orang pada stop trading nih sekarang nih. Mau buat borong IPO guys. Kayak gitu. Itulah alasan pertama kenapa nggak gerak ya. Tradernya stop trading. Mereka mau beli IPO. Nah, terus alasan yang kedua teman-teman. Kenapa sepi? Yaitu orangnya guys ya. Saya ngomong nih. Tapi saya nggak mendukung ini ya. Saya nggak mendukung judi teman-teman. Tapi ini faktanya seperti itu. Sebagian trader saham ya itu pindah ke judi bola guys. Terutama yang well nih, yang gede-gede. Ya, yang bandar-bandar lah. Paus-pausnya itu pada ke judi bola. Judi bola 4 tahun sekali Piala Dunia, teman-teman. Itu duit yang beredar tuh gede banget di sana. Kalau nggak percaya kalian bisa cek di berita-berita lah kayak gitu. Transaksi judi per harinya pas Piala Dunia tuh berapa? Gede banget, teman-teman. Gila. Ya itu dari saham pindah ke sana, teman-teman, sebagiannya kayak gitu. Udah sebagiannya
stop trading buat IPO, sebagainya main bola, judi bola kayak gitu. Ya jadi sepi marketnya. Nah, kalau menurutku sih sepinya sampai kapan ya? Kalau menurutku sepinya sampai minggu kedua nanti, teman-teman. Nah, saat nanti kan terakhir IPO itu Rans ya. Rans tuh IPO kalau nggak salah tanggal 10 ya guys ya, atau tanggal 9. Saya lupa ya. Pokoknya di minggu ini udah selesai nih IPO guys. Nah, kemungkinan nanti IHSG mulai rame itu mulai tanggal 8, 9, 10 itu udah mulai rame lagi. Karena udah selesai IPO, dan kalau teman-teman beli IPO otomatis kan nggak dapat semua kan. Paling kalau beli 100 juta dapatnya cuma berapa juta kayak gitu. Jadi sisanya buat trading lagi nanti. Jadi minggu kedua ini mulai rame. Nah, kalau prediksi kita sih memang di bulan Juli ini bakal banyak hijaunya ya teman-teman. Nah, itu hijaunya kemungkinan di minggu kedua dan minggu ketiga nanti di bulan Juli. Di atas tanggal 10 lah itu baru mulai rame lagi untuk marketnya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi sabar dulu. Nah, sebagai trader gimana nih yang masih minus nih? Ya sabar. Kalau kalian misalnya cut loss di saat kondisi seperti ini, nanti akan nyesel guys. Kenapa? Karena orang-orang ya pada nyangkut semua. Ya udah biarin aja sih. Biarin aja teman-teman yang nyangkut. Misalnya, oh Telkom gue nyangkut, ya udah biarin. Kecil banget transaksinya teman-teman. Bank BNI transaksinya cuma 55 miliar. Biasa ratusan M kan. Ini cuma segini, kecil banget. Ya biarin aja. Nanti harusnya nih guys ya, ini turunnya nggak ada volumenya. Jadi harusnya kalau turun nggak ada volume itu beberapa hari ke depan itu bakal hijau lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah cut loss di saat kondisi seperti ini. Saat kondisi market itu sepi dan merah, itu jangan cut loss guys. Malah kalau kalian misalnya punya uang nih yang turunnya dalam-dalam kayak gitu ya, yang transaksi tadi kemarin transaksi besar. Terus hari ini transaksi kecil tapi turun. Nah, itulah yang dibeli harusnya. Kayak gitu teman-teman. Harusnya malah beli nih, bukan malah jual kayak gitu. Beli tapi sabar, sekarang nggak bisa cuan, tapi mungkin di beberapa hari ke depan dia bakal naik kayak gitu teman-teman. Jadi hold dulu aja sih kalau menurutku teman-teman, kalau saham kalian tuh minus-minus untuk saat ini. Kemungkinan nanti di minggu ke depan ya itu udah mulai hijau dan syukur-syukur kejemput, dan ya syukur-syukur bisa cuan lah, nggak hanya kejemput kayak gitu teman-teman ya. Gimana kalian? Apakah minus? Sama guys ya. Thanks for nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.